Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 3 bentuk aljabar. Harap disimak baik-baik ya. Baiklah, kita masuki bab yang selanjutnya, yaitu bab 3 bentuk aljabar. Nah, di dalam bab 3 ini kita akan mempelajari 4 subbab materi. Yang pertama yaitu bentuk aljabar. Di dalamnya ada pengertian dan unsur-unsurnya. Kemudian nilai bentuk aljabar. Di subbab yang kedua kita akan belajar operasi aljabar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian, serta pemangkatan. Dan subbab yang ketiga yaitu pemfaktoran. Nanti ada 3 bentuk faktor dari bentuk aljabar. Dan yang terakhir, pecahan bentuk aljabar. Kita akan mempelajari menyederhanakan pecahan aljabar dan operasi pecahan aljabar. Oke, untuk video kali ini kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, di dalam bentuk aljabar itu ada beberapa unsur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu disebut variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol ini biasanya berupa huruf abjad kecil. Jadi nanti kalau ada abjad A, B, X, Y atau apapun, itu disebut sebagai variabel atau peubah. Yang kedua, unsurnya yaitu koefisien. Koefisien ini adalah suatu bilangan yang menyertai variabel. Selanjutnya, ada yang disebut konstanta. Ini adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, jadi dia berdiri sendiri. Dan yang terakhir, itu disebut suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau selisih. Ya, suku ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu suku yang sejenis jika memiliki variabel sama atau suku tidak sejenis jika memiliki variabel yang berbeda. Oke. Contohnya misalkan, di sini ada bentuk aljabar 3A kuadrat ditambah 3A dikurang 5B ditambah 6. Yang disebut sebagai koefisien ialah ini, 3, dan negatif 5. Angka yang ada di depan variabel ini disebut sebagai koefisien. Kenapa 6 ini tidak disebut koefisien? Karena tidak ada variabel ya yang mengikutinya. Jadi kalau dia berdiri sendiri maka dia disebut sebagai konstanta. Oke, jadi paham bedanya ya, yang mana koefisien, yang mana konstanta. Selanjutnya, variabel ialah huruf-hurufnya yang disimbolkan dengan abjad kecil, yaitu A dan B di sini ya. Nah, ini disebut sebagai suku ya, terdiri dari koefisien dan variabel. Ini disebut satu suku, yaitu suku 3A kuadrat. Kemudian dipisahkan oleh tanda jumlah. Nah, ini juga disebut sebagai suku, yaitu suku 3A. Kemudian yang mana lagi suku? Iya, 5B, ini juga suku. Dan yang terakhir yaitu 6, ini juga disebut satu suku. Jadi, dari bentuk aljabar ini terdapat 4 suku. Oke. Sampai di sini paham ya perbedaan koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Selanjutnya, nilai bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui ya. Misalkan contoh, diketahui bentuk aljabar 3A kuadrat ditambah 3A dikurang 5B ditambah 6. Misalkan diketahui nilai variabel A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. Maka nilai dari bentuk aljabar ini dapat ditentukan, yaitu
Pertama, kita tulis dulu bentuk aljabarnya. 3A kuadrat ditambah 3A dikurang 5B ditambah 6. Nah, gantikan atau substitusikan setiap nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1 ke dalam bentuk aljabar tersebut. Maka ini akan berubah menjadi 3 dikali 2 pangkat 2. Kenapa 2? Karena nilai A-nya tadi diketahui adalah 2. Kemudian ditambah 3 dikali 2 ya, karena 3A artinya 3 dikali 2. Kemudian dikurang 5 dikali 1 artinya 5B ya, ditambah 6. Nah, setelah kalian gantikan, kemudian kita hitung berapa nilainya. 3 dikali 2 pangkat 2 yaitu 12 ditambah 3 kali 2 6 dikurang 5 kali 1 5 dan tambah 6 terakhir ya. Nah, hasil jumlahnya 19. Jadi nilai bentuk aljabar 3A kuadrat ditambah 3A dikurang 5B ditambah 6 untuk A nya sama dengan 2 dan B sama dengan 1 adalah 19. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.